Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sambil menemani Anda menunaikan ibadah puasa hari ini, tim Cek dan Dicek telah menyiapkan sejumlah informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti. Dan berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Selama bulan Ramadan ini, penyanyi Shanty, Titi DJ dan Reza puasa manggung. Selain karena ada peraturan pemerintah DKI Jakarta yang membatasi aktivitas hiburan selama bulan puasa, mereka juga punya alasan pribadi. Hak peredaran dan royalti film-film yang dibintangi almarhum Benyamin S. saat ini jadi rebutan antara pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik hak yang sah. Bahkan satu pihak siap melakukan tuntutan hukum. Simak liputan hangat dan menarik dari dunia selebriti yang sayang jika Anda lewatkan. Ada saja cara selebriti menanti saat waktunya berbuka puasa. Tim Cek dan Dicek menemui para artis yang tengah ngabuburit bersama teman-temannya. Ada artis yang menuai rezeki selama bulan Ramadan ini karena menerima tawaran sebagai pembawa acara berbagai program televisi spesial Ramadan. Tapi ada juga artis yang terpaksa menghentikan aktivitasnya seperti yang dialami oleh penyanyi Shanty, Titi DJ, dan Reza. Peraturan pemerintah DKI Jakarta yang membatasi kegiatan hiburan selama bulan puasa ini membuat mereka harus istirahat manggung untuk sementara waktu. Bulan puasa berarti puasa manggung juga bagi penyanyi Reza Artamevia, Titi DJ, dan Shanty. Ketiganya memang termasuk penyanyi yang biasanya punya jadwal manggung yang padat baik di Jakarta maupun luar kota. Tapi di bulan puasa ini, job nyanyi di kafe-kafe jelas menurun. Bukan cuma karena ada peraturan pemerintah DKI Jakarta yang membatasi aktivitas hiburan, tapi juga karena alasan pribadi para penyanyi ini. Kita juga tetap bekerja gitu. Banyak pekerjaan itu kan bukan berarti harus show. Setiap saat kan tidak seperti itu. Banyak pekerjaan yang masih harus kita lakukan selain hanya show. Biasanya kalau ada acara pun pasti yang sifatnya itu berbuka puasa bersama gitu. Tetap nyanyi dan lagu-lagunya biasanya lagu-lagu rohani gitu ya. Apakah dengan jarangnya mereka manggung di bulan puasa ini, mereka tidak khawatir pendapatannya bakal berkurang? Dari dulu saya nggak terlalu ngoyo. Bahkan karena bulan puasa itu sempat dulu tahun baru tuh selalu dalam 3 tahun berturut-turut jatuhnya di bulan puasa. Saya pilih tidak bekerja sama sekali malah gitu loh. Jadi memang rezeki mah kalau kata Sunda tepahili gitu ya, nggak kemana. Saya tidak menganggap bulan Ramadan itu bukan berarti kita tidak berpenghasilan. Saya malah justru menganggap bulan Ramadan adalah bulan untuk kita beristirahat physically dan juga membersihkan rohani kita gitu. Dan saya udah tahu bagaimana menghadapi bulan Ramadan kalau lagi nggak kerja. Jarangnya mereka manggung di kafe-kafe seperti biasa boleh dibilang merupakan dampak dari adanya peraturan pemerintah DKI Jakarta yang membatasi aktivitas hiburan selama bulan puasa. Tapi para artis ini sepertinya tidak terlalu mempermasalahkan peraturan itu. Memang setiap peraturan dibikin itu pasti akan ada pro dan pasti ada kontra gitu. Terus terang ya kalau misalnya ditanya, saya juga prihatin karena maksudnya kita bisa mengerti, memahami teman-teman yang bekerja ya di situ gitu. Kita mengerti mengapa mereka kecewa dengan peraturan tersebut. Tapi kayak Titi tadi bilang pasti mereka MUI itu punya dan pemerintah punya alasan kuat, itu sudah pasti. Saya yakin juga akan hal itu, apalagi mereka kan adalah pemimpin ya, amirnya kita. Jadi ya kita ikuti saja gitu. Segala niat baik ya pasti akan kita sambut lah ya dengan baik pula gitu. Kalau itu tujuannya supaya tidak terjadi keributan, tidak terjadi kerusuhan, ya kenapa enggak kita sambut aja niat baik itu gitu. Pokoknya intinya kita sih nggak ada keberatan ya. Meskipun untuk sementara waktu puasa manggung, toh para artis ini menemukan hikmah tersendiri. Biasanya nih kalau hari-hari biasa jarang nih 3 bisa kumpul gini, ada anaknya Reza, aduh jarang banget. Justru bulan kayak gini kosong bisa ngumpul. Ini ngasih taunya juga semalam ya. Biasanya kalau kita ada acara kayak gini ngasih taunya semalam, nggak dapet jadwalnya. Ngumpul ya besok, aduh ada ini ada itu, nggak mungkin. Saat inilah kesempatan kita bersama keluarga, sama-sama berjemaah melakukan ibadah gitu loh. Kayak kebetulan juga Aji juga sangat membatasi gitu kalau di bulan puasa. Memang dari dulu kalau sama Aji tuh dari mulai awal nikah tuh dia udah
Saya udah tahu kebiasaan dia tidak mau ada syuting di bulan Ramadan. Selama bulan puasa ini pastikan Anda selalu mengikuti program infotainment terpagi Cinta Ramadan Live atau CR Live yang disiarkan langsung dari Studio 3 RCTI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 3.30 waktu Indonesia Barat bersama Vena Anissa dan Uli Herdinansyah. Dalam acara itu Anda bisa mengikuti kuis interaktif, kuis SMS, dan premium call untuk mendapatkan uang tunai total sebesar 5 juta rupiah setiap episodenya. Tapi kalau Anda tidak sempat mengikuti kuis interaktifnya, Anda masih bisa mengikuti kuis SMS dan premium call dengan mengikuti petunjuk yang ada di layar televisi Anda saat ini juga. Pelawak Benyamin memang sudah lama meninggal dunia, tapi baru-baru ini namanya dikait-kaitkan kembali sehubungan dengan adanya perebutan hak edar dan royalti 15 judul film yang telah dibintangi almarhum. Saat ini ada 3 pihak yang sama-sama merasa sebagai satu-satunya pemegang sah hak edar dan royalti 15 judul film tersebut. Pekan depan rencananya salah satu pihak akan melaporkan pihak yang lain film mengklaim sebagai pemilik hak edar dan royalti atas 15 judul film yang dibintangi oleh Benyamin. PT Jiung Film mengaku pada tahun 2001 lalu telah membeli hak itu dari PT Adiasa Film, perusahaan yang memproduksi film-film tersebut. Ternyata dari 15 judul film itu, beberapa di antaranya diakui juga oleh PT Parkit Films, pimpinan produser Ram Punjabi, sebagai miliknya atas peredaran dan royalti. Pihak Parkit Film sendiri telah membeli hak itu pada tahun 1993, lebih dulu dari Jiung Film. Ini berarti ada 2 pihak yang sama-sama mengakui bahwa merekalah satu-satunya pemegang hak yang sah atas film-film dengan bintang utama Benyamin S. Sebenarnya masih ada satu lagi pihak yang juga memiliki hak edar dan royalti beberapa film tersebut. Dia adalah Beb Benyamin, putra almarhum Benyamin S. Kalau mereka masing-masing merasa punya hak, itu sebetulnya tidak benar. Karena baik Ram Punjabi maupun Beb Benyamin mempunyai hak dari dasar yang salah. Artinya dia membeli dari saudara Gopriatin dan Sopian. Yang saudara Gopriatin sudah mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam menjual kepada saudara Ram Punjabi. Artinya di sini hak atas Ram Punjabi maupun Beb Benyamin sudah bisa dipatahkan dengan pernyataannya Gopriatin sendiri. Kami tidak mengambil hak orang lain. Dan di tahun 93 tuh kami duluan beli gitu loh. Kalau ada pihak lain yang beli tahun 2000, ya coba tolong dilihat juga pada kenyataannya bahwa kami tuh duluan beli. Saya pernah tahu kami Jiung Film, bapak saya jual pada Jiung Film. Saya tidak cari ini karena apa? Walaupun orang tua saya yang main belum tentu hak royaltinya punya bapak saya karena udah dijual. Akhirnya saya beli mesin ini. Ya kan? Itu loh saya ngargain. Ini perusahaan bapak saya. Baik PT Jiung Film maupun Parkit Film membeli judul-judul film itu dari sumber yang sama, yaitu PT Adiasa Film. Tapi transaksinya dilakukan dengan orang yang berbeda. Bahkan yang lebih rumit lagi, penjualan film-film ini ternyata telah beberapa kali pindah tangan. Gini, karena PT Adiasa Film telah melepaskan haknya atas hak edar dan hak royalti selama 15 tahun kepada PT Jiung Film. Untuk itu, segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penjualan film, tanggung jawab Jiung Film untuk mempertahankan hak itu. Perlu diketahui bahwa memang kita membeli itu dari kuasa ya, kuasa dari ada pihak ketiga. Kita di sini adalah pihak perusahaan adalah sebagai pembeli yang beritikat baik. Kita tidak melihat bahwa kita membeli film ini untuk mencurangin seorang pun atau melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Kebetulan ada salah satu TV minta film bapak saya, ya kan. Saya carilah, ya karena film almarhum dapat. Kebetulan beli dengan Pak Sopian ini, gitu loh ya.